Saya ajarkan nih doa yang menjadikan kita bisa cepat meninggalkan maksiat. Ya, doa yang kalau kita terfikir atau apa, cepat kita langsung bisa meninggalkan itu, langsung menuju pada kebaikan. Ya, Allahumma, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, paksain. Ya, ayo rekam, paksain. Ya, Allahumma, paksain. Ya, paksa tinggalkan itu, paksa. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini, kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Fisik ada masalah, pergi ke dokter. Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu, terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Jangan marah kalau disebutkan keburukan Anda oleh orang. Kita saja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita, atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib, namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim baligh, berakal. 17 kali, Anda mesti baca 17 kali. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim baligh, berakal. 17 kali, Anda mesti baca 17 kali. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim baligh, berakal. 17 kali, Anda mesti baca 17 kali. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim baligh, berakal. 17 kali, Anda mesti baca 17 kali.
Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim baligh, berakal. 17. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman, ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, sholat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar jika ada rasa sombong sedikit, walaupun sedikit, mengakibatkan kita gagal memasuki pintu surga manapun, Pak Ustaz? Bukan kita kali ya, orang lain saja lah ya. Baik, kita tidak berharap demikian. Baik, sombong itu penyakit iblis yang pertama, dan itu yang mengeluarkan dia dari rahmat Allah. Quran surah kedua ayat 34, paling kiri di pertengahan. Quran surah kedua ayat 34. Kejadiannya terjadi di Quran surah ke-7 ayat ke-12 sampai 13. Ini makhluknya jin yang bermaksiat. Quran surah ke-18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Lalu kemudian muncul hadis qudsi mengharamkan sifat sombong dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Quran surah 2 ayat 34, kalimat sombong pertama di Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada semua malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, hormat kalian kepada Adam, sujud. Bukan sujud menyembah tapi hormat. Fasajadu, semua hormat sujud. Malaikat, jin taat, semua hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk sujud hormat, wastakbar, karena sombong. Aba wastakbar, karena sombongnya dia tidak mau hormat. Dari mana taunya sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 12 sampai 13. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Hei kamu, kenapa enggak mau sujud saat saya perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Kalau kalian enggak sujud, termasuk hamba enggak sujud, enggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ini perintah saya, kata Allah. Kenapa kamu sombong di hadapan saya? Apa jawab iblis? Ana khairun minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Sombong. Apa jawab Allah? Qala fakhruj, keluar kamu. Tidak layak untuk engkau berbuat seperti itu. Siapa iblis yang dimaksud di sini? Adalah jin yang fasik. Quran surah ke-50 ayat ke-18. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa min amri rabbi. Asalnya jin yang sangat taat, kemudian fasik. Fasik itu bermaksiat dari Allah dan enggak mau tobat. Bermaksiat dari Allah dan tidak mau tobat. Itu yang membedakan setan dengan manusia. Setan maksiat gak mau tobat, manusia maksiat mau tobat. Jadi kalau ada manusia bermaksiat tidak mau tobat, patut diduga apakah dia manusia atau setan. Ini masalahnya. Paham ya? Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar.
Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Maaf sekali, sedikit saja. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan, perampokan, tipu-tipu, hoax, pecah belah. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengerjakan fahsya dan mungkar. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini sifatnya sementara. Setiap kita memiliki batas waktu yang disebut dengan ajal. Ketika tiba ajal itu, maka tuntas misi yang telah kita emban selama berkehidupan di bumi, dan pada saat itu kita akan kembali mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kita di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ajal itu dimajukan atau dimundurkan, namun tepat sesuai seperti apa yang telah Allah kehendaki. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat generasi yang berkehidupan di setiap masa itu, bahkan dari sejak awal manusia pertama diturunkan, Adam alaihissalam, sampai kehidupan ini berakhir, setiap umat, setiap generasi itu memiliki batas waktu berkehidupan. Kalau cuma Anda bekerja berangkat gelap, kumpulkan uang, sajikan lewat fantasi dunia yang mengambang itu, rumah yang megah, kendaraan yang banyak, nikmat untuk liburan, bercanda, bertamasya, update status, peningkatan sosial. Jahiliyah telah melakukan itu jauh sebelumnya. Maka insan beriman, kata Allah, tidak salah kita bekerja, tidak salah kita berikhtiar, tapi niatkan semua itu untuk mencari bekal pulang. Jangan-jangan hidup sekarang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi untuk sekedar baca Quran pun masih belum mampu. Hadirin di sana ada anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang bahkan matanya orang katakan buta, yang khatib katakan ditutup oleh Allah supaya tidak melihat maksiat. Dia sudah hafal Quran bahkan dengan nomor, halaman, posisi dan maknanya. Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, diberikan kesempatan begitu luas,